Halo guys, kenalin nama aku Rifara Ananda, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, jurusan manajemen. Di sini aku akan sharing tentang seseorang yang menjadi inspirator aku dalam berwirausaha. Aku mengambil tema mudah bukan halangan untuk sukses. Dia adalah Athina Molina, founder Vanilla Hijab yang keren abis. Wanita kelahiran 27 Agustus 93 ini memulai usaha bisnisnya saat dia masih umur 19 tahun loh, dan tanpa modal sepersen pun. Hah? Kok bisa? Athina Molina merupakan mahasiswa ITB jurusan teknik perminyakan. Namun di akhir semester 4 ia harus berhenti mengenyam pendidikan karena terserang penyakit autoimun yang membuat ia lumpuh dan tidak bisa berjalan. Ia pun kembali tinggal bersama orang tuanya di Jakarta dan menjalani pengobatan untuk kesembuhan kakinya dan melanjutkan kuliah di PPM School of Management. Athina wanita yang hebat dan mandiri. Ia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ia bertekad untuk bisa menghasilkan uang sendiri untuk bisa membantu orang tuanya dalam membiayai kuliahnya atau bahkan membantu orang lain. Hingga akhirnya ia pun menemukan inspirasi dari media sosial setelah melihat influencer berhijab yang membuat dia kagum dan terfikirkan untuk berjualan hijab. Ini adalah foto saat ia melakukan foto produknya. Ia lakukan secara mandiri dan bahkan ia juga sering untuk spam komen untuk menawarkan produk pada postingan yang sedang populer. Hingga kini ia sudah memperoleh jutaan pengikut. Ia wanita yang cerdas dan juga memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Memulai usaha tanpa modal bukanlah halangan baginya. Ia diantar oleh ibunya untuk menjelajah tiap toko kain di pasar dan meminta izin untuk mempostingnya pada media sosial. Jadi sistem yang dia terapkan pada saat itu ialah pre-order. Ketika ada pesanan yang masuk, maka dia baru membeli bahan tersebut dan menjahitnya pada tukang jahit keliling. Hingga akhirnya pesanan pun semakin banyak. Kakaknya yang melihat adiknya keteteran karena banyaknya pesanan yang didapat, akhirnya ikut membantu sang adik. Ia bersama kakaknya pun memperluas pasar dengan menambah e-commerce, marketplace, situs jual beli pribadi. Hingga akhirnya ia pun bisa memiliki konveksi sendiri dan juga merekrut karyawan yang berasal dari tukang jahit keliling atau juga orang-orang yang putus sekolah dengan harapan mereka bisa melanjutkan pendidikan dari hasil bekerja dari Vanilla Hijab. Kesuksesan tidak membuat Athina merasa puas diri dan juga tidak lupa akan begitu baiknya Tuhan yang membantunya melewati berbagai ujian hidup yang ia hadapi. Beberapa karakteristik sociopreneur dari seorang Athina Molina yaitu ia memiliki misi kepedulian sosial yang tinggi. Setiap produk yang kita beli dari Vanilla Hijab sama saja kita sudah ikut berdonasi untuk rumah tahfiz yang berada di Papua. Ini adalah saat di mana Athina berkunjung ke salah satu sekolah di Desa Siru dan Jayapura. Ini saat dia memberikan bantuan buku dari hasil penjualan skraf hijabnya. Athina juga gemar mempelajari hal-hal baru. Bahkan ketika ingin belajar batik pun ia datang langsung ke pengrajin batik. Berikut adalah dokumentasi dari saat dia pergi ke pengrajin batik. Ia tidak ingin membuat koleksi batik untuk produknya dari pabrik besar atau batik buatan printing Cina. Ia ingin produk batiknya dibuat oleh para pengrajin batik yang sudah ia pilih seperti sekarang ini. Ia juga sering berkomunikasi dengan orang-orang hebat dari latar belakang yang berbeda untuk mengembangkan dirinya akan pandangan yang lebih luas dalam menghadapi kehidupan dan juga bisnisnya. Foto saat dia dengan Bapak Hadi Kuncoro selaku CEO e-commerce Asia. Nah, sebelahnya itu dia ada foto dengan Kick Andy. Sebelahnya lagi dia juga mengabadikan saat bertemu dengan Sandiaga Uno dan juga bersama dua presiden Act for Humanity yang bergerak dalam aksi kemanusiaan seperti
seperti pengungsi bencana alam di seluruh dunia. Memahami kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh wira sosial sebagai sebuah bisnis, ini adalah saat dia bekerja sama dengan para UMKM terhadap produk-produk milik UMKM yang akan menjadi gift pada produk hijab yang akan diberikan kepada konsumen. Jadi kalau misalnya kalian beli kerudung, Ibu Atina ini memberikan bonus ke kalian berupa barang-barang yang dijual oleh para UMKM. Nah, berikutnya ada karakteristik kepemimpinan dari Atina Molina. Ia tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Ia pernah mengalami kerugian hingga 70 juta loh, karena adanya kesalahan dalam cutting produknya yang membuat ukuran berbeda-beda, sehingga nggak layak buat dijual. Ia tidak pernah memikirkan pada kepuasan bisnisnya sendiri. Ia bersikap jujur dan mengedepankan kepuasan konsumen. Ia menerima kerugian tersebut dan mencoba untuk bangkit kembali, meyakinkan para karyawannya untuk terus semangat. Ia juga kerap menghadapi masalah plagiat, namun ia tidak mengambil pusing akan hal itu, dan juga memberikan arahan kepada timnya agar fokus terhadap kepuasan pelanggan dan memberikan inovasi produk yang disukai pelanggan dan memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Ia juga adalah orang yang terbuka terhadap ide-ide atau inovasi yang diberikan oleh tim atau konsumennya. Ia pun kerap diremehkan karena usianya yang masih begitu muda. Namun ia percaya akan kemampuan dirinya beberapa aspek kepemimpinan yang ada. Nah, ini beberapa aspek yang tergambar dari seorang Atina. Ialah involved, daya tahan terhadap berbagai masalah pada usaha yang ia hadapi, kepercayaan diri atau self-belief, dan communication skill, bagaimana cara dia melakukan leadership kepada timnya atau juga kepada konsumen, serta sikap suportif kepada timnya. Oke guys, sekian cerita yang bisa aku bagiin ke kalian dari perjalanan seorang Atina Molina. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka dari mana sumber-sumber informasi yang bisa mengembangkan info-info aku tentang Ibu Atina Molina ini. Oke, terima kasih.